Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah rahimakumullah dan segenap pemirsa Najiyah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya adalah nikmat diberikan kesempatan taufik untuk dapat duduk bersama dalam majlis yang mulia ini untuk mempelajari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang mana pembahasan kita di kesempatan ini alhamdulillah sampai pada pembahasan Kitabul Faraid. Kitabul Faraid. Ini pembahasan tentang apa? Pembagian warisan. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk mempelajari ilmu waris ini, ya, diberikan kita kemudahan untuk memahami, ya, belajar bersama tentang pembagian warisan. Baik, langsung kita baca dari kitab ini terlebih dahulu sebagai muqaddimah. Kitabul Faraid. Ta'rifuha, definisi dari al-faraid. Al-faraidu jama' dari fariidah. Dan kata al-fariidah diambil dari al-fard yang artinya adalah at-taqdir. Al-faraid jama' dari al-fariidah diambil dari kata al-fardu, artinya adalah at-taqdir. Maksud dari al-fardu atau at-taqdir adalah ketentuan. Jadi al-faraid adalah ketentuan. Ketentuan apa? Ini akan kita pelajari. Ini ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanisfu ma faradtum, dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Fanisfu ma faradtum, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan. Ya, faradtum artinya qaddartum, yang telah kamu tentukan. Maka al-fardu artinya adalah at-taqdir, yakni ketentuan. Ya. Bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan. Ini sudah kita pelajari tentang mahar, ya. Ya. Mahar yang wajib dibayar seperdua itu yang mana, Pak? Ada yang masih ingat pelajarannya? Sebelum kita lanjutkan sedikit murojaah. Yang wajib dibayar seperdua. Mahar itu kan penuh, Pak, ya. Ini seperdua, Pak. Ada yang masih ingat? Kita baca dari awal ayat. Ya, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum. Jika kalian mentalak, menceraikan, ya, istri-istrimu sebelum kamu menggauli mereka, sebelum kamu mencampuri mereka, dan kamu telah menetapkan berapa kadar maharnya, telah ditentukan ketentuan berapa maharnya, akad nikahnya sudah sah, kemudian apa? Diceraikan sebelum digauli, maharnya telah ditentukan, maka tetap berkewajiban untuk membayar mahar berapa? Separuhnya. Ya. Nah, yang kita ingin ambil dari ayat ini adalah kata faradtum, artinya adalah qaddartum, yang telah kalian tentukan. Jadi al-fardu atau at-taqdir artinya ketentuan. Ini asal kata dari al-faraid.
Kemudian al-fardu fi syara', dalam istilah syariat, al-fard itu artinya an-nasib al-muqaddar lil waris, bagian yang ditentukan untuk ahli waris, ya, bagian yang ditetapkan untuk ahli waris. Jadi yang kita pelajari ini adalah terkait dengan apa? Berapa ketentuan bagian yang diperoleh oleh para ahli waris. Berikutnya penulis mengatakan at-tahdhir min at-ta'addi fil mawaris. Ya, peringatan keras melampaui batas atau melanggar hukum waris. Ya, peringatan keras, ya, peringatan keras. Ya, bagi siapa yang melampaui batas atau melanggar ketentuan dari hukum waris yang telah Allah tetapkan. Di sini penulis mengatakan bahwa di masa jahiliyah sebelum Islam, yang berhak untuk mendapatkan warisan adalah kaum laki-laki. Adapun kaum perempuan, mereka tidak berhak sama sekali terhadap harta warisan. Ini di masa jahiliyah. Jadi yang berhak mendapatkan di masa jahiliyah siapa? Hanya laki-laki. Itu pun hanya laki-laki dewasa. Anak-anak tidak. Kemudian setelah itu datang Islam, lalu Allah memberikan masing-masing haknya. Ya. Dan Allah menamakan hak-hak ini sebagai wasiyatan minallah. Dalam surat An-Nisa ayat 12, hak-hak ini Allah sebut sebagai wasiat dari Allah. Surat An-Nisa ayat 12. Jadi setelah Allah menyebutkan, ya, menjelaskan tentang bagian-bagian dari pembagian warisan, lalu di penghujung dari ayat yang ke-12 tersebut Allah katakan wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Jadi hak-hak tersebut dikatakan sebagai wasiat dari Allah. Dan di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-11, ya, setelah Allah menyebutkan tentang ketentuan-ketentuan waris, ya, Allah katakan itu sebagai fariidatan minallah, fariidah. Kalau tadi sebelumnya wasiyah di ayat ayat yang ke-12, ya, dan di ayat yang 11-nya Allah katakan sebagai fariidah. Ya, ini ketetapan dari Allah. Kemudian setelah itu, setelah ayat 11 dan ayat yang ke-12, setelah ayat 11 dan 12, Allah lanjutkan setelahnya dengan at-tahdhir asyadid, peringatan keras, wal wa'id al-akid, dan ancaman yang serius, ancaman yang tegas bagi siapa yang menyelisih syariat Allah yang berkenaan dengan pembagian harta waris. Allah SWT berfirman di ayat berikutnya setelah 11 dan 12, di ayat ke-13, tilka hududullah, itu adalah merupakan hukum-hukum tertentu, ya. Hukum-hukum tertentu tersebut adalah ketentuan dari Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, ya. Wa dzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang besar. Di ayat berikutnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Adapun siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabum muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Muhin, menghinakan. Ini ancaman bagi siapa yang tidak mau atau yang melanggar ketentuan apa? Pembagian waris, ya. Ya. Jadi pembagian warisan ini sudah Allah tetapkan. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Bahkan ini termasuk perkara yang secara detail, secara lengkap Allah sebutkan di dalam
Al-Quran tentang apa? Pembagian harta warisan. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Dan insya Allah Ta'ala mempelajari ilmu waris ini insya Allah mudah. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah mudahkan. Jangan takut ya. Seakan-akan mempelajari ilmu waris ini seakan-akan sulit, kayak belajar matematika. Ya kalau belum pelajari matematika, bagi orang yang sudah anti dengan matematika terlebih dahulu, ya kemudian dia tidak mempelajari, apa yang terjadi? Tidak akan pernah bisa selama-lamanya. Kalau tidak bisa, diam dulu, jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, maka tidak akan pernah bisa selama-lamanya. Ikuti terus sampai Allah berikan kita kemudahan untuk memahaminya. Butuh waktu, tulus zaman, panjangnya masa untuk belajar. Jadi mempelajari suatu pelajaran itu bukan instan, ya, tapi bertahap, ya. Yang penting sedikit-sedikit kita kuasai terlebih dahulu. Insyaallah Ta'ala kemudian kan kita menikmatinya, ya. Baik. Pembahasan berikutnya, ma yuratsu min malil mutawaffa, harta peninggalan mayit yang diwariskan. Penulis berkata, idza matal insan budiya min tarikatihi bi mu'nati tajhizihi wa dafnih. Hal pertama yang dimulai dari harta peninggalan mayit, seseorang meninggal dan dia meninggalkan harta. Yang pertama kali dilakukan terhadap harta peninggalannya adalah apa? Untuk biaya pengurusan jenazah dan penguburannya. Yang pertama kali, jangan langsung bagi-bagi waris. Ya. Ini yang pertama apa? Terkait dengan harta peninggalan mayit apa? Untuk biaya pengurusan jenazah dan penguburannya. Yang kedua apa? Melunasi hutangnya. Kemudian yang ketiga apa? Jika ada wasiat, tunaikan wasiatnya. Mana yang didahulukan? Wasiat atau menunaikan hutang? Menunaikan hutang terlebih dahulu, baru kemudian menunaikan wasiatnya. Baru kemudian kalau masih ada sisa, masih ada harta yang ditinggalkan oleh mayit, itulah harta warisan yang akan dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ba'di wasiyati yusi biha aw dain." Ya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Dan sebagaimana perkataan Ali radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidaini qabla al-wasiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan pelunasan hutang terlebih dahulu sebelum menunaikan wasiat. Pembahasan berikutnya adalah asbabul irthi. Sebab-sebab mendapatkan harta warisan. Sebab-sebab pewarisan. Sebab-sebab mendapatkan warisan itu ada 3. Sebab yang pertama adalah dikarenakan nasab. Hubungannya dengan mayit apa? Hubungan nasab. Yang kedua adalah al-wala. Apa yang maksud dengan al-wala? Wala itu artinya adalah pembebasan budak. Jadi siapa yang mewarisi dan siapa yang diwarisi? Ya, ia membebaskan budak, kemudian budaknya meninggal. Yang memerdekakan budak tersebut mendapatkan warisan harta peninggalan dari siapa? Dari budak yang dimerdekakannya. Taib, santuma, taib, barakallahu fikum. Nah, ini dimaksud dengan al-wala. Jadi loyalitas budak yang dimerdekakan. Karena dia sudah dimerdekakan oleh majikannya, ya, kemudian dia meninggal, maka mantan majikannya, kan gitu ya. Ya, mantan majikannya tersebut mendapatkan apa? Harta warisan. Ya.
Sebab yang ketiga adalah an-nikah, disebabkan karena pernikahan. Ada berapa sebab mendapatkan harta warisan? 3. Yang pertama, hubungan nasab. Yang kedua, al-wala. Ya, yang ketiga, an-nikah. Ahsantum. Naam, barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya adalah mawani'ul irthi. Yang menjadi penghalang. Apa saja yang menjadi penghalang seseorang tidak bisa mendapatkan harta warisan? Dia sebenarnya pada asalnya dia berhak untuk mendapatkan warisan, tetapi ada faktor yang menjadikan dia tidak boleh mendapatkan warisan. Dia ahli waris. Pada asalnya dia adalah ahli waris. Tapi apa faktor yang menjadikannya terhalang untuk mendapatkan warisan? Ada 3. Yang pertama adalah al-qatlu, karena pembunuhan. Karena pembunuhan. Contoh, anak. Karena dia tidak sabar ingin mendapatkan harta peninggalan orang tuanya, bapaknya masih hidup. Biar cepat dia dapat harta warisan bapaknya, akhirnya apa? Bapaknya dibunuh. Bagaimana? Apakah dia bisa mewarisi harta peninggalan bapaknya? Tidak. Bisa dipahami? Yang kedua, ikhtilafuddin, perbedaan agama. Perbedaan agama. Orang tuanya kafir, anaknya muslim. Orang tuanya meninggal, apakah anak bisa mendapatkan harta warisan orang tuanya? Jawabannya tidak. Kemudian kalau anaknya yang meninggal, anaknya muslim ya, bapaknya masih hidup, bisakah bapaknya mewarisi harta anaknya yang muslim, sedangkan bapaknya kafir, berbeda agama? Tidak. Yang pertama apa tadi? Pembunuhan. Yang kedua, berbeda agama. Yang ketiga, murtad. Ya kalau murtad berarti beda agama kan? Ya kan? Murtad kan beda agama ya, masuk murtad agama. Taib. Yang ketiga apa? Yang ketiga budak. Karena budak. Karena seorang hamba budak, dan apa yang harta yang dimiliki oleh budak sejatinya itu adalah harta milik siapa? Tuannya, majikannya. Maka kalau ada seorang budak mewarisi warisan kerabatnya, jadi ada seorang budak mendapatkan harta warisan dari kerabatnya, maka harta warisan yang diperoleh oleh si budak ini menjadi milik siapa? Menjadi milik tuannya. Karena dirinya dan hartanya sejatinya adalah milik tuannya. Maka harta warisan yang diperoleh oleh si budak tadi itu adalah kepunyaan siapa? Tuannya. Kita bacakan dalilnya. Yang menjadi penyebab mendapatkan harta warisan, yang pertama adalah nasab. Dalam surah Al-Ahzab Allah katakan, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi. Ini apa ini? Yang mempunyai hubungan darah. Yang kedua, wala. Hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-wala luhmah kaluhmatin nasab. Al-wala adalah kekerabatan seperti kekerabatan senasab. Kemudian yang ketiga, nikah.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum." Dan bagi kalian seperdua. Kalian di sini maksudnya siapa? Suami-suami, ya. Bagi suami-suami mendapatkan seperdua peninggalan istri-istri, ya. Kalian wahai para suami mendapatkan seperdua dari peninggalan istri-istrimu. Ini kalau tidak punya anak. Kalau punya anak berapa? Seperempat. Kalau tidak punya anak, seperdua. Kalau punya anak, seperempat. Nah, ini dalil tentang apa? Mendapatkan harta warisan disebabkan karena pernikahan. Adapun larangan mendapatkan harta warisan yang pertama tadi karena pembunuhan. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Al-qatil la yarith." Orang yang membunuh, dia tidak berhak untuk mewarisi. Orang yang membunuh tidak berhak untuk mewarisi. Yang kedua, ikhtilafuddin, perbedaan agama. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, ya, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarithul muslimul kafir." Seorang muslim tidak mewarisi harta seorang kafir. Walal kafirul muslim, dan demikian juga seorang kafir tidak mewarisi harta muslim. Yang ketiga, ar-riq, karena perbudakan. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi. Berikut yang akan kita bahas, dan ini kita menggunakan alat bantu berupa papan tulis. Al-warithuna minar rijal. Siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki? Ada berapa? Ada berapa? Dari kalangan laki-laki, Pak, ada berapa? Jadi kalau kita mau membagi harta warisan, ya, kita tentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, dari laki-laki ada berapa? 3. Siapa? Suami. Hah? Orang tua laki-laki? Anak laki-laki. Suami, orang tua laki-laki, kemudian ayah ketibanya, ayah, suami, ayah mayit, kemudian anak, ya, anak laki-laki. Cucu bagaimana? Kakek bagaimana? Saudara kandung bagaimana? Saudara sebapak bagaimana? Saudara seibu bagaimana? Paman sebapak bagaimana? Paman kandung bagaimana? Paman sebapak bagaimana? Paman seibu bagaimana? Anak paman kandung bagaimana? Anak paman sebapak bagaimana? Ada berapa tuh, Pak? Nah, yang kita pelajari terlebih dahulu adalah siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan. Baru kemudian nanti kita pelajari kalau ada A, B tidak dapat. Umpama cucu tidak akan mendapatkan warisan karena ada anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan warisan karena ada anak laki-laki mayit. Ya, kakek tidak mendapatkan warisan disebabkan karena ada ayah dari mayit. Kan gitu. Nah, itu nanti Pak, kita tetapkan dulu ya, siapa saja. Pertanyaannya kembali, ada berapa ahli waris dari laki-laki? Ada 12. Di dalam kitab Al-Wajiz itu disebutkan ada 10 berlebih. Tetapi para ulama juga ada yang membaginya menjadi 15. Kurang. Apa sebabnya? Ya, apa sebabnya? Kok bisa berbeda? Ini kitab Al-Wajiz, ya, yang punya kitab Al-Wajiz bisa dilihat ada 10 yang laki-laki, ya. Tapi ada juga yang membaginya menjadi 15. Pertama, kalau membagi harta warisan, kita letakkan di tengah-tengah terlebih dahulu jenazah, mayit. Kita menggunakan istilah mayit. Ya. Ya, mayit. Kalau bahasa Indonesia kan mayit ya, mayit ya. Kita letakkan di tengah-tengah dulu. Mudah-mudahan cukup ya. Mayit
Ibu-ibu kelihatan nggak ya? Iya, lihat di HP aja lah. Siaran langsung ya. Kan kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan. Ini mayit ya? Mayit yang meninggal. Ketika kita membahas masalah warisan ini, pertanyaan, Ustaz, berapa bagian warisan dari bapak dan saudara laki-laki? Jawabannya, bapak, saudara laki-laki. Sebelum kita jawab, terlebih dahulu kita pastikan, bapak ini bapak siapa? Bapak penanya ataukah bapak mayit? Paham? Untuk istilah penamaan dalam pembagian harta warisan, ya, istilah penamaan, nomenklatur, itu semuanya disandarkan kepada mayit. Ketika dikatakan mayit berarti, ketika disebutkan bapak berarti bapaknya mayit, ya, bukan bapak penanya, yang penanya masih hidup, kan gitu. Kalau bapak penanya berarti suami dari mayit. Tapi kalau bapak dari mayit berarti kakek dari penanya. Paham? Maka kalau kita sebutkan siapa, semuanya kembali kepada siapa? Mayit. Sekarang yang kita bahas adalah ahli waris dari kalangan laki-laki. Harus kita pahami ini urutannya. Kenapa? Semakin dekat dengan mayit maka semakin besar bagiannya dari pembagian harta waris. Mayit, ya. Karena pembahasan kita adalah laki-laki. Ke bawah, yang pertama kali adalah kita ke bawah. Sengaja saya buatkan miring. Itu untuk anak laki-laki. Anak laki-laki. Anak ya, ibn. Anak disingkat aja ya. Anak laki-laki, ibn. Ke bawahnya berarti apa? Anaknya anak, cucu. Berarti cucu ya. Ya, anaknya anak. Kita gunakan istilah cucu, ya. Ya. Iya, dari mayit ya, cucu dari mayit. Berarti anaknya anak laki-laki. Anak laki-laki, saya ulangi. Anak laki-lakinya anak laki, mayit. Berarti cucu, ya. Nanti dulu, sabar, belum. Ya. Mayit ke bawah apa? Ahli warisnya adalah anak laki-laki. Anaknya laki-laki dari mayit punya anak lagi. Berarti apa? Cucu laki-laki. Garis ke bawah ini disebut dengan alur keturunan. Anak keturunan, anak cucu. Disebut dengan istilah bunuwah. Bani, ibnun. Dari kata apa? Ibnun, bunuwah, jalur bunuwah. Anak keturunan. Ke bawah, jelas? Setelah itu kita pindah ke mana? Pindah ke atas. Pindah ke atas berarti apa?
Ayah. Kita gunakan istilah ayah atau bapak? Bapak. Bapak aja lah ya, anak bapak ya. Oke, kita istilah di sini apa? Bapak. Bapaknya bapak, kakek. Jadi kalau disebutkan kakek artinya apa? Bapaknya bapak mayit. Berarti ke atas lagi apa? Kakek. Sudah? Ke atas istilahnya adalah garis ubuwah dari kata ab. Ubuwah. Kalau ke bawah tadi apa? Bunuwah. Kalau ke atas namanya apa? Ubuwah. Sudah? Sudah? Baik. Kemudian kemana lagi? Lajurnya kemana? Samping. Samping kiri, samping kanan? Kanan. Baik, kanan. Kanan. Kanan berarti apa? Saudara. Saudara. Berarti saudara. Saudara laki-laki ya. Kita tulis laki-laki enggak? Oke, kita tulis ya, biar jelas ya. Saudari disingkat aja ya. LK. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki kandung. Berarti ada saudara laki-laki yang tidak kandung. Apa? Sini saudara hah? Kemana? Kemana? Sepupu. Kalau sepupu berarti kemana? Dari mayit ke bawah. Anak dari saudara laki-laki kandung, mayit apa? Berarti apa tibanya? Keponakan, bukan sepupu. Kalau sepupu berarti mana? Di sini letaknya. Tip. Tunggu dulu, belum selesai. Saudara laki-laki seayah dengan mayit. Maksudnya apa? Kalau saudara laki-laki kandungnya mayit, berarti saudara laki-laki ini dengan mayit sama-sama satu ibu satu bapak. Tapi kalau saudara laki-laki seayah, berarti saudara laki-laki tersebut dan mayit satu bapak, beda ibu. Jelas? Ke samping lagi. Masih ada lagi? Apa? Saudara laki seibu. Apa artinya? Saudara laki-laki tersebut dan mayit ibunya sama, bapaknya beda. Jelas? Dah. Baru kemudian setelah itu kemana lagi kita pergi? Kemana? Hah? Bapak? Kemana lagi? Bapak kanan. Sabar ya. Yang paman sabar, yang merasa dirinya paman sabar. Kenapa? Karena masih ada jalur yang lain. Sabar dulu, masih panjang. Hah, kemana?
anak saudara laki-laki kandung. Selesaikan itu dulu. Nah, jadi yang mama sabar. Ya. Yang paman-paman sabar. Ya, dapat bagian atau tidak? Tunggu dulu. Ya, ke bawah kemana? Kemana ini? Anak. Tentu anak yang mana nih? Anak laki-laki. Karena pembahasan kita kan semuanya tentang laki-laki. Tapi supaya jelas kita tulis saja LK, laki-laki. Berarti anak laki-laki yang dimaksud apa ini? Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandungnya mayit. Berarti hubungannya anak laki-laki ini dengan mayit apa? Apanya mayit? Keponakan mayit. Nah, itu mudahnya. Keponakan. Ya, kemanakan ya. Jadi anak laki-laki di sini adalah kemanakannya mayit. Mau kita tulis ini keponakan? Hah? Kita tulis saja lah ya, biar mudah di sini. Berarti ini apa? Keponakan. Keponakan ya. Tapi laki-laki ya. Sudah. Kemudian apa lagi? Udah apa nih? Adzan, masuk waktu sholat. Adzan terlebih dahulu. Kita tambah sedikit ya. Berikutnya adalah anaknya saudara laki-laki seayah. Ya, lihat saja di sini ya jalurnya ya. Ini sama-sama anak laki-laki, tapi anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Sampingnya anak laki-laki juga, tapi anak laki-lakinya siapa? Saudara laki-laki seayah. Sudah. Kemudian bagaimana dengan anaknya saudara laki-laki seibu? Tidak masuk. Tidak masuk. Keponakan yang masuk adalah dari mana? Keponakan yang masuk adalah keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandungnya mayit dan keponakan laki-lakinya dari saudara laki-laki seayah. Adapun keponakannya dari saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan bagian dari mayit. Ya. Namun termasuk dzawil arham. Bagiannya adalah dzawil arham. Namun bukan masuk dzawil furud atau mendapatkan bagian. Yang ke samping ini saudara-saudara dan anak-anaknya itu jalurnya adalah jalur ukhuwah. Akhun, ukhuwah. Apa itu? Saudara. Yang pertama kali ke bawah apa? Bunuwah. Anak keturunan. Yang berikutnya adalah ubuwah. Ya, bapak ke atas, apa leluhur. Dan seterusnya. Ini anak, cucu. Kalau seandainya ada lagi ke bawah, dan seterusnya. Kalau masih hidup kan ada ya. Cucu, setelah cucu ada lagi cicit kan? Ya. Kalau seandainya anak laki-lakinya tidak ada, cucu laki-lakinya tidak ada, di bawahnya lagi ada anaknya cucu, anak laki-lakinya cucu laki-laki mayit. Kalau seandainya dua ini tidak ada, maka yang ke bawah dapat atau tidak? Dapat. Bisa dipahami? Yang di sini jelas nggak? Ke sini jelas ya. Adzan terlebih dahulu. Nah, tafadhol. Ke bawah apa namanya? Bunuwah. Yang ke atas apa? Ubuwah. Yang ke samping? Ukhuwah. Sudah? Berarti yang ke samping ada berapa? Di sini ada 5.
Dan ini saudara laki-laki kandung, ke bawahnya ada anak laki-laki kandungnya, kemudian ke bawah lagi masih bisa, dan terus sampai ke bawah. Dan anak keturunannya ya, anak keturunan dari saudara laki-laki kandung, ya. Di sini juga sama, saudara laki-laki saya, anak laki-laki apa namanya, anak laki-laki dari saudara laki-laki saya, dan kemudian juga bisa terus ke bawah. Baik, baru kemudian kita pindah ke jalur berikutnya, yaitu mana? Bapak, mana Bapak? Ini Bapak ya. Berarti kaitannya apa di sini? Hubungannya adalah jalurnya begini. Menyamping. Menyamping. Ini kan ke atas sebenarnya ya. Ininya sebenarnya ke atas. Ini menyamping. Menyamping itu adalah saudara dan paman. Saudara dan paman. Saudara ini banyak ya, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, kemudian anak-anak mereka. Ini menyamping. Yang menyamping itu ada dua, saudara dan paman. Kita akan masuk ke sini, paman. 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 Paman apa? Paman kandung. Paman kandung. Sebelum kita lanjutkan, pertanyaannya adalah, ini jalurnya dari mana ini? Paman kandung ini ke mayit. Saudaranya bapak atau saudaranya ibu? Saudara bapak. Saudara bapak. Bagaimana saudaranya ibu? Saudara laki-laki ibu. Masuk? Masuk ini juga? Paman kandung ini? Serius? Hah? Ya laki-laki. Kan saudaranya ibu juga laki-laki juga. Iya, pertanyaannya adalah apakah saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki ibu mendapatkan bagian warisan juga ataukah tidak? Tidak. Berarti jalurnya jalur bapak. Paman kandung artinya di sini apa? Saudara yang bersaudara dengan bapak. Jadi paman dengan bapaknya mayit ini, iya, kakak beradik kandung sama bapak dan ibunya. Berarti kalau hubungannya dengan mayit adalah kakek dan nenek mereka sah. Ya, kakek dan neneknya yang sama. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian berikutnya kemana? Anak. Jangan langsung ke anak. Masih ke samping dulu. Sama tadi saudara laki-laki kandung, bukan ke anak tapi ke samping dulu. Nah, sudah selesai baru ke bawah. Nah, paman kandung juga demikian. Setelah paman kandung geser ke sampingnya. Paman sebapak. Tayyib, ahsan, barakallahu fiik. Paman sebapak. Kemudian setelah itu kemana Pak? Setelah paman sebapak? Hah? Paman seibu? Anak paman kandung? Paman seibu enggak? Paman seibu enggak? Hah? Iya. Ragu nih. Enggak. Enggak tahu atau memang enggak nih? Enggaknya enggak apa nih? Enggak dapat. Jelas apa? Enggak dapat, bukan enggak tahu ya. Iya. Mana yang benar, Pak? Enggak dapat atau memang enggak dapat. Iya. Kalau paman hanya paman kandung dan paman sebapak. Paman seibu tidak. Saudara laki-laki seibu? Iya. Paman seibu? Tidak. Baru setelah itu pindah ke mana? Pindah ke anaknya. Anak siapa? Anak paman
kandung. Berarti di sini anak laki-laki, anak laki-lakinya siapa? Paman kandung. Anak laki-laki paman kandung. Berarti apa itu? Sepupu. Hubungannya dengan mayit apa? Hubungannya dengan mayit apa? Sepupu ya? Ya kita tulis ada sepupu. Ini maksudnya sepupu ya laki-laki. Sepupu. Kemudian setelah itu anak paman sebapak. Nah, ini juga anak apa? Anak laki-lakinya. Ya, anak sepupu dari paman sebapak. Sudah? Ada berapa? Tadi kita sebutkan ada berapa? Ada 15 ya. Kita cek dulu. Kita kasih nomor? Kita kasih nomor urut? Nomor urut yang pertama mana? Anak laki-laki 1. Nomor 2? Cucu laki-laki. Nomor 3? Bapak. Nomor 4? Kakek. Nomor 5? Saudara laki-laki kandung. Nomor 6? Saudara laki-laki seayah. Nomor 7? Saudara laki-laki seibu. Nomor 8? Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Nomor 9? Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Nomor 10? Paman kandung. Nomor 11? Paman sebapak. Nomor 12? Anak laki-laki dari paman kandung. 13? Anak laki-laki dari paman sebapak. 13 kurang 2 lagi. Kemana perginya yang 2 ini? Hah? Suami. Ya suami laki-laki. Nah, jelas suami ya. Suami berarti yang ke-14 adalah laki-laki. Kok istri juga gimana? Berarti apa sini? Yang ke-15? Suami. Yang ke-15? Yang membebaskan budak. Istilahnya adalah al-mu'tiqu. Apa istilahnya? Yang membebaskan. Ya, yang membebaskan budak. Istilahnya adalah al-mu'tiq. Tulis saja bahasa Arabnya. Al-mu'tiqu. Ini yang membebaskan budak. Sudah berapa? 15. Tapi dalam kitab Al-Wajiz hanya disebutkan 10. Kok bisa? Karena diringkas yaitu 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki, 3 bapak, 4 kakek, kemudian 5 hanya disebutkan saudara. Tapi tidak dirinci saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu. Hanya disebutkan apa? Saudara laki-laki. Ya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian anaknya saudara laki-laki yang di sini tidak disebutkan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke atas 7 adalah 8. Hanya menyebutkan paman dan anak paman. 9 suami. 10 al-mu'tiq. Bisa dipahami?
Ya sama saja. Yang ini kita rinci, yang ini kita rinci. Anak laki-laki dari mayit dari nomor 1 sampai nomor 13 itu sebab mendapatkan warisannya karena apa? Hah? Nasab. 1 sampai 13 disebabkan karena nasab. Yang nomor 14 siapa? Suami karena pernikahan. Yang 15 karena wala, membebaskan budak, memerdekakan budak. Bisa dipahami? Makanya kenapa saya letakkan suami pada nomor 14 supaya mudah dipahami. Nomor 1 dengan 13 sampai 13 itu disebabkan karena nasab. Sebenarnya suami letaknya di mana? Di sini kan? Harusnya suami diletakkan di sini. Ya, supaya tidak bingung ya saya letakkan di luar. Ya. Paham? Berikutnya adalah ahli waris dari perempuan. Ahli waris dari perempuan. Siapa ahli waris dari perempuan? Kita pakai ini saja, mayit. Ya, kita pakai mayit yang sama di sini. Yang pertama adalah siapa? Ke bawah, siapa? Anak perempuan, anak perempuan PR ya. Kita singkat aja PR. Anak perempuan mayit. Yang kedua siapa? Cucu. Dari mana garisnya? Cucu perempuan ada? Tidak ada cucu perempuan. Dan apa cucu perempuan? Makanya saya gabung bagannya di sini ya, supaya bisa dipahami. Ya. Cucu perempuan dapat enggak? Tidak. Ada yang mengatakan dapat? Cucu perempuan dapat. Dari mana kita tarik garisnya? Dari mana kita tarik garisnya? Dari anak laki-laki. Dari anak laki-laki. Berarti di sini cucu perempuannya siapa? Anak laki-lakinya mayit. Jelas? Adapun cucu perempuan dari anak perempuannya mayit tidak. Berarti jalurnya jalur mana? Jalurnya dari dari anak laki-laki. Cucu perempuan dapat, tapi jalurnya dari mana? Dari anak laki-laki, keturunannya anak laki-laki. Anak perempuannya anak laki-laki mayit. Bisa dipahami? Berikutnya kemana pindahnya? Ke atas. Ini tadi bunuah sudah kita pindah ke atas. Ubuwah. Maksudnya ubuwah di sini adalah masih terkait dengan leluhur. Tadi keturunan ya. Ke atas leluhur. Berarti kemana ini dari mayit? Ibu. Ibunya sang mayit. Nomor 3 ya, ibu. Berikutnya nenek yang mana neneknya? Ayo, nenek dari bapak. Nenek dari ibu bagaimana? Tidak dapat. Sepakat?
Hah? Ya. Berikutnya adalah ibunya ibu dapat, tapi kita ganti istilahnya ibunya ibu sebagai apa? Nenek dari jalur ibu. Ada penghapus? Mohon maaf. Ada penghapus? Ada penghapus? Ibunya ibu. Dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Ini kok nggak ada yang jawab ini? Udah ditulis kok nggak jawab? Dapat atau tidak? Kok ragu? Ini kalau ragu nggak jadi saya lanjut ini. Ya ganti ustadz yang lainnya. Ya, gimana? Dapat atau tidak? Gimana ini? Kok ragu nih? Nenek, tapi jalurnya dari mana? Jalur ibu. Jadi ibunya ibu dah dapat. Berarti hubungannya dengan mayit itu adalah nenek dari jalur ibu. Bagaimana nenek dari jalur bapak? Artinya apa? Ibunya bapak. Ibunya bapak. Dapat atau tidak? Kalau kakeknya kan dapat ya. Bapaknya bapak dapat. Bagaimana dengan ibunya bapak? Tidak. Dapat. Berarti nenek ada dua. Nenek dari jalur ibu dan nenek dari jalur bapak. Sedangkan kakek hanya satu. Kakek dari jalur ya bapak. Adapun kakek dari jalur ibu di sini dapat atau tidak? Bapaknya ibu dapat atau tidak? Tidak. Ya kakek dari jalur ibu tidak dapat. Berarti kakek hanya satu. Nenek dua. Sudah? Kemana kita pindah sekarang? Ke atas sudah. Kemana lagi? Samping. Baik, ke samping. Samping kemana nih? Kemana sampingnya? Saudara perempuan kandung. Kita pakai istilah apa? Saudara PR kandung atau saudari kandung? Saudari aja. Terserah mana yang mudahnya, Saudari. Oke, saudari kandung terserah mana, yang penting itu. Ya, saudari kandung. Kemana lagi? Berikutnya saudari seayah. Selanjutnya saudari seibu. Selanjutnya kemana lagi? Ke bawah. Kalau bawah kemana? Anak saudari mana? Perempuan ya? Berarti anak perempuannya, anak perempuan dari saudari kandung. Sini. Dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Tadi ada menyebutkan, ini tidak dibantah, gimana ini? Ada yang menyebutkan iya, kemudian dibantah. Mana yang benar? Keturunan dari saudari tidak ada. Paham? Keturunan dari saudari kandung, keturunan dari saudari seayah, keturunan dari saudari seibu tidak ada yang dapat. Paham? Beda dari saudara laki-laki. Saudara laki-laki keturunannya
dapat, kecuali saudara laki-laki seibu. Dah, lanjut kemana lagi? Kemana pindahnya? Selesai? Kita hitung dulu ya, kita hitung ada berapa? Tadi disebutkan yang perempuan ada berapa? Di mana? Di kitab Al-Wajiz 7. Ada yang membaginya menjadi 10. Kata tadi 15 laki-laki, 10 perempuan. Tapi dalam kitab Al-Wajiz laki-laki 10, perempuannya 7. Kita kasih nomor dulu biar mudah. Yang pertama, siapa? Anak perempuan 1, 2, cucu perempuan 3, ibu 4. Neneknya mana? Dari ibu atau bapak? Ibu. Nomor 5, nenek dari jalur bapak. Nomor 6, saudari kandung. Nomor 7, saudari saya. Nomor 8, saudari si ibu. 2 lagi? 2 lagi apa? Sama seperti tadi. Apa itu? 9 dan 10 apa? 9 dan 10 apa? Istri. Istri. Kemudian yang 10 adalah kalau perempuan pakai tak marbutah. Al-mu'tiqah. Mu'tiq berarti orang yang membebaskan. Kalau laki-laki al-mu'tiqah, kalau perempuan al-mu'tiqah. Nah, di dalam kitab Al-Wajiz hanya disebutkan 7. Yang pertama adalah anak perempuan, kedua cucu perempuan, ketiga ibu, yang keempat nenek dari ibu, yang kelima nenek dari bapak, yang keenam, oh nenek tadi sudah nenek aja ya, tadi tidak dirincikan. Anak perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nenek tidak dirincikan. Padahal nenek ada 2 ya, nenek dari jalur ibu dan nenek jalur bapak. Sampai di sini jelas? Sudah dipahami? Sedikit tambahan keterangan. Yang tidak bisa saling menghijab, menghalangi sama sekali, itu adalah anak antara bunuah dan ubuwah. Itu tidak bisa tidak bisa menghilangkan ahli waris, tidak bisa menghalangi ahli waris. Hanya saja bisa mengurangi jatah warisannya, bisa. Paham? Jadi terkait antara suami istri, anak cucu, bapak ibu, kakek nenek, ini kalau ada ya, antara yang di bawah tidak menghalangi yang di atas tidak menghalangi yang bawah, demikian juga tidak menghalangi suami istri. Hanya saja perhatikan, kalau ada yang ke bawah, yang bunuah, ada anak laki-laki kemudian cucu, berarti ini level yang pertama. Kemudian yang ke bawah adalah berikutnya lagi ke bawah. Maka kalau ada anak laki-laki, cucu laki-laki tidak dapat. Paham? Demikian juga kalau ke atas, ada bapak, ada kakek. Karena ada bapak dan jalurnya sama, kakek nomor urutnya berapa? Nomor urut 3 ke atas. Berarti bapak nomor 3, kakek nomor 4. Kalau ada bapak, ada kakek, kakek tidak dapat disebabkan karena ada bapak. Paham? Bapak tidak ada kakek, kakeknya dapat. Sama halnya anak laki-laki tidak ada, cucu laki-lakinya ada, cucu laki-lakinya yang dapat. Demikian juga ke samping. Kalau ada saudara laki-laki kandung, maka saudara laki-laki saya tidak dapat. Kenapa? Sisa pembagian harta warisan semuanya sudah diambil oleh saudara laki-laki kandung. Nanti akan kita bahas.
Pembahasan tentang asobah. Insyaallah. Bisa dipahami? Berarti sekarang urutannya adalah urutan bunuwah, ubuwah, ukhuwah, kemudian paman, istilahnya adalah umumah, dari kata am, paman. Apa? Umumah, paman. Nah, di sini istilahnya adalah am. Istilahnya adalah amun. Amun itu adalah saudara dari bapak. Ini paman kandung ini, bahasa Arabnya istilahnya adalah amun. Kalau saudara laki-lakinya ibu, itu bukan amun istilahnya. Istilahnya adalah khalun. Apa? Khalun. Ya, paman kandung istilahnya apa? Amun. Ya. Kalau yang tidak ada di sini, ya, paman. Ya, paman dari saudara laki-lakinya ibu itu namanya apa? Khalun. Bisa dipahami? Jadi sekarang paman dilihat dulu. Ini paman dari mana? Dari bapak atau dari ibu? Kalau paman dari ibu berarti tidak dapat. Kalau paman dari bapak dapat. Sampai sini ada yang tidak dipahami dari bagian ini? Silakan ditanyakan. Setelah ini akan dihapus dan ditunjuk satu untuk maju ke depan buat seperti ini. Ketawa. Tidak boleh lihat contekan ya. Ya, tidak boleh lihat contekan. Yang ditunjuk yang tidak nyatat, tenang aja. Yang nggak bawa buku yang ditunjuk. Karena yang nggak bawa buku itu biasanya sudah langsung direkam itu kau. Gimana? Ada pertanyaan? Ada yang tidak jelas? Ini kita masih baru pembahasannya siapa saja ahli waris yang mendapat warisan. Berapa bagiannya masing-masing? Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Tapi terlebih dahulu pahami ini. Ya. Iya, saya bantu. Yang mau ditanyakan, saya bantu. Anda bantu yang mau ditanyakan, pasti dia bingung. Apa perbedaan antara yang laki-laki dengan yang perempuan? Kok ini 10, kok perempuan hanya yang laki-laki 15, kok perempuan 10? Yang mana saja yang tidak ada? Yang mana saja yang tidak ada? 15, ini 10. Yang tidak ada yang mana dari perempuan? Yang mana? Ini ya. 1, 2. Kemudian paman dan keturunannya. Berarti di sini dari pihak ibu tidak ada. Paman dan keturunannya dari pihak ibu tidak ada. Berarti ada berapa? 1, 2 untuk saudara. Ke atas ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 tambah 2 berarti 6. Ya, berarti 15 dikurangi 6 9. Ini 10. Apa yang membedakannya dari yang laki-laki? Neneknya 2, sedangkan yang laki-laki kakeknya 1. Pas? Sekarang siapa yang mau berdiri? Lihat ke depan, sebutkan ahli waris laki-laki. Ahli waris laki-laki 1, anak laki-laki 2, cucu laki-laki 3, bapak 4, kakek. Kemudian berapa? 5. Pahami. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki saya, saudara laki-laki seibu, turun ke bawah.
Anak laki-laki saudara kandung. Kemudian anak laki-laki saudara seayah. Kemudian pindah ke atas, paman kandung. Sampingnya paman sebapak. Turun ke bawah lagi, anak laki-laki paman kandung. Sampingnya anak laki-laki paman sebapak. Selesai. Tambah 2, suami al-mu'tiq. Selesai. Mudah ya? Mudah. Ya Pak, majulah Pak. Belum hafal? Tidak perlu dihafal Pak, tidak perlu dihafal. Oke, ya. Untuk masalah itu, siapa menghalangi siapa, itu pembahasan yang akan datang insyaallah. Yang sekarang adalah hafalkan terlebih dahulu siapa saja para ahli waris. Hafalkan dulu siapa saja ahli waris dari laki-laki. Insyaallah taala yang akan datang baru kita jelaskan ya, siapa menghalangi siapa. Contoh tadi kalau ada anak cucu laki-laki berarti anak ada anak laki-laki berarti cucu laki-laki tidak dapat ya. Nanti kan kita bahas itu insyaallah. Yang jelas ini ya, yang ini ke bawah ke atas itu tidak bisa menghilangkan, tidak bisa menghalanginya ya. Yang bisa hanya apa? Mengurangi. Yang bisa mengurangi. Contoh suami yang meninggal adalah istri, yang ada suami ya. Suami tidak punya anak berapa bagiannya? 1/2, tapi karena ada anak laki-laki bagiannya berkurang jadi 1/4. Demikian juga kalau yang meninggal adalah suami, berarti yang ada adalah istri. Istri bagiannya berapa? 1/4 kalau tidak ada anak. Tapi kalau ada anak menjadi apa? Berkurang 1/8. Paham? Ya. Tapi bukan kemudian menghalangi. Oh, kalau ada anak laki-laki, suami bapak dari ini ya, anak ini kemudian nggak dapat sama sekali. Nah, itu nggak benar. Paham? Hanya mengurangi jatah bagiannya. Baik. Dah, paham ini? Ada pertanyaan? Terakhir, anak laki-laki. Hubungannya apa? Hubungannya apa? Yang hubungan nasab ada berapa? Yang laki-laki? Yang nasab ada berapa? 13. Yang perempuan hubungan nasab ada berapa? 8. 9 istri karena pernikahan, 10 karena perbudakan. Anak laki-laki ataupun perempuan itu anak kandung, hubungannya adalah nasab. Maka bagaimana dengan anak tiri? Melihat pembagian luar biasa, Masya Allah. Melihat pembagian, paham ya? Melihat pembagian dapat nggak Pak? Nggak dapat. Kalau dikasih oleh ahli waris, nah baru dapat. Tetapi dia tidak punya jatah, dia tidak dapat. Anak tiri tidak ada, anak tiri tidak dapat. Bagaimana dengan anak yang lahir tidak dari pernikahan yang sah? Tidak dapat. Kenapa? Karena anak tersebut tidak dinisbahkan kepada bapaknya, nasabnya kepada ibu.
Bisa dipahami? Taib. Istri. Istri. Kalau mantan istri bagaimana? Hah? Ah? Ini giliran mantan istri, ini ragu-ragu nih, berat-beratnya ya. Berat jawabannya ya. Oh, belum punya istri. Kalau belum punya istri kasihan. Musibah. Ya, mantan istri dapat atau tidak? Artinya yang diceraikan ya, yang diceraikan. Dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Kenapa? Karena tidak ada lagi hubungan pernikahan, sudah cerai. Jelas. Bisa dipahami. Nah, ada lagi? Nanya Pak, apa? Ya kan? Oh, mahram tidak mahramnya. Nah, nanti kan ada pembahasan tersendiri. Apakah berstatus mahram ataukah tidak? Ini pembahasan kita sekarang adalah terkait dengan pembahasan warisan, bukan pembahasan mahram. Ya. Iya, nanti kita bahas ya. Insya Allah itu ada pembahasannya. Ada pembahasan tersendiri. Apakah ahli waris ini semuanya menjadi mahram ataukah tidak? Kan begitu. Nah, kira-kira iya atau tidak? Hah? Iya. Mahram dari mayit. Kalau seandainya ini adalah perempuan, yang meninggal adalah perempuan. Kan di sini kan istri ya, istri yang meninggal. Apakah ini semuanya adalah mahramnya? Anak paman tidak mahram. Anak paman tidak mahram. Boleh dinikahi? Semasa hidupnya ini boleh nikah dengan ini. Yang perempuan ya, meninggalkan perempuan. Semasa hidupnya ini boleh dia nikah dengan ini? Boleh. Sudah terjawab, Pak? Oke. Jadi pembahasan kita ada fokus pada apa? Pembagian ahli waris. Ya. Dia ada hubungan nasab, tapi masalah mahram ini ada penjelasannya lagi. Demikian. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan. Ya, cukup ya. Nah, terakhir. Kenapa? Masa iddahnya masih bisa rujuk atau tidak? Masih bisa rujuk. Nah, pertanyaannya adalah kalau masih bisa rujuk, statusnya masih istri atau tidak? Sudah terjawab? Udah. Gampang ya? Belum juga, belum paham. Gimana? Ah gitu. Ya. Terima kasih ya. Pertanyaannya membantu, berfaedah ya. Dilihat dulu caranya apa? Masih bisa rujuk atau tidak? Kalau tidak bisa rujuk, putus kan? Tapi kalau masih bisa rujuk, iddahnya masih bisa rujuk, berarti statusnya masih istri. Nah, tadi udah terakhir Pak. Beneran ya, nggak ada lagi ya? Oke, silakan. Gimana Pak? Ketika suami istri itu salah satu meninggal, sementara anak-anak masih ada kecil-kecil. Iya. Apakah harta warisan ini sudah harus dibagi atau masih bisa dikelola oleh sang ibu atau sang ayah? Oh, itu. Ini pembahasan pengelolaan harta warisan. Yang pertama adalah harta warisan itu langsung dibagi. Masing-masing jelas berapa bagiannya. Makanya kita harus tahu siapa saja yang berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian berapa kadar
ketentuan masing-masing. Sudah jelas, anak walaupun usianya 1 tahun, berapa bagian anak? Asabah. Anak laki-laki itu adalah asabah. Dia mengambil seluruh bagian setelah dibagikan dengan suami dan bapak, ya. Suami dan bapak. Ya. Kemudian sisanya, ya, tadi pokoknya yang nanti akan kita bahas ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya. Ya, dia asabah. Asabah itu adalah dia mengambil bagian setelah dibagikan kepada siapa saja yang berhak. Jadi pertanyaan tadi, harus dibagikah ataukah tidak? Jawabannya adalah karena anaknya masih kecil, jelas berapa bagiannya. Berapa bagiannya. Itu sudah harus jelas. Kemudian masalah bagaimana harta ini, siapa yang mengelola, ini hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Apakah dikelola oleh ibunya, gitu ya? Apakah dikelola oleh ayahnya? Yang jelas harta itu adalah harta warisan. Warisan dari siapa? Kalau yang meninggal suami, berarti ada istri dan anak. Berarti istri, karena anaknya masih kecil, hartanya tadi dikelola oleh istri, ya, yang itu merupakan ibunya. Tapi ibunya harus tahu berapa bagian dari anaknya. Berapa bagian dari anaknya. Jelas? Kemudian nanti setelah anaknya sudah mampu untuk mengelola uang sendiri, ya, maka sang ibu kemudian apa? Menyerahkan apa yang menjadi bagian anak dari peninggalan suaminya yang merupakan bapak dari anak. Jelas? Bisa dipahami? Nah. Ya, paham ya? Jadi harus jelas. Kenapa? Kalau tidak jelas, nanti akan timbul permasalahan. Umpamanya ibu meninggal, menyusul kemudian ibu meninggal. Bagaimana pembagian harta warisan tadi? Kalau tidak ditentukan berapa bagian anak yang masih kecil tadi. Artinya bahwa apa yang menjadi bagian anak yang masih kecil itu jangan diganggu gugat. Tidak boleh diapakan? Dijadikan sebagai harta warisan, harta peninggalan ibu. Kenapa? Itu adalah milik anak yang dikelola oleh ibu. Itu tidak bisa dijadikan sebagai harta warisan. Bisa paham? Kalau tidak ditentukan, nah ini akan timbul masalah. Pertanyaannya adalah, ini anak yang masih kecil ini berapa bagiannya dari bapaknya yang sudah meninggal terlebih dahulu, kemudian menyusul ibunya. Karena anaknya mungkin masih usianya mungkin baru 10 tahun, belum bisa mengelola, lalu dikelola oleh siapa? Saudara laki-laki dari ibu. Ini sudah numpuk-numpuk permasalahannya tadi. Bisa dipahami? Nah, sering kali yang terjadi di tengah masyarakat itu tadi. Ketika ada yang meninggal, tidak langsung ditentukan berapa bagian masing-masing. Ditunda. Akhirnya tadi yang pertama bapaknya meninggal, berikutnya ibunya meninggal. Ini jatahnya dari bapak kemarin berapa ya? Tidak dihitung. Tidak dihitung. Hati-hati. Masalah harta jangan sampai terjadi apa? Kezaliman. Udah terakhir tadi, udah nanya lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, demikian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik. Tolong dihafal ya. Tolong dihafal, dipahami lagi, dimurojaah dan dihafal.
Ya, karena pertemuan yang akan datang 2 pekan lagi insya Allah kita akan masuk pada pembahasan berapa bagian masing-masing. Siapa yang dapat 1/2, 1/4, ya, 1/8, siapa yang dapat 2/3, 1/3, ya, 1/6. Demikian sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.